ketemu lagi nih sama Lasa Yunita dan juga Mas Richard. Nah, adik-adik, minggu lalu kita udah merayakan Paskah nih. Minggu ini kita boleh berkumpul lagi untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, dari minggu lalu sampai minggu ini begitu besar ya kasihnya Tuhan, penyertaannya Tuhan buat kita semua. Kita boleh bangun di pagi hari yang cerah, terus Tuhan juga kasih tubuh kita sehat. Sampai sekarang kita boleh berkumpul lagi untuk memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau bersyukur, kita mau menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Kita mau berdoa dulu ya, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang cerah. Tuhan udah bangunkan kami dengan keadaan tubuh yang sehat juga. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami juga akan memuji nama-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar kami dapat memuji Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, coba lihat gambar itu. Apa gambar itu, adik-adik? Tuh, lihat ada otot-ototnya. Wah, pasti orangnya ini sangat kuat, adik-adik ya. Betul nggak, adik-adik? Betul nggak, si Yunita? Betul, Sir. Nah, kita ini juga kuat loh, si Yunita. Kuat? Iya. Kan nggak kayak gambar itu loh, Sir. Nggak ada ototnya nggak besar. Iya, tapi kita kuatnya bukan kuat karena otot yang besar itu loh, si Yunita. Karena kekuatan kita itu asalnya dari Tuhan, si Yunita. Oh, gitu ya, Sir. Iya, sama juga adik-adik juga. Adik-adik juga kuat karena ada Tuhan ya beserta dengan kita. Kita pujikan bukan kuat, bukan gagah. Bukan
iman rasuli. Adik-adik dipersilakan berdiri, kita mengambil sikap yang baik. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh disilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita semua untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk papa mama boleh menolong setiap anaknya untuk mentransferkan uang persembahan ke rekening gereja atau bisa dikumpulkan di waktu tatap muka, bisa diserahkan kepada gereja. ya. Mari kita pujikan, beri syukur. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Engkau sudah mencukupkan kami, memelihara kami, dan kami saat ini juga boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang asalnya daripada Engkau. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di setiap hati kita. Kita boleh bertumbuh, menyenangkan hatinya Tuhan. Sama-sama kita mau memujikan firman Tuhan ada di hatiku. Tertua
mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita ambil sikap berdoa. Sebelumnya kita mau berdoa ya. Ambil sikap berdoa yang baik. Kita lipat tangan kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Hari ini kami kembali boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengar, berikan kami hati yang mau melakukan firman Tuhan. Jauhkan Tuhan kami dari segala yang jahat, biarkan Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, apa kabarnya nih? Hari ini kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan setelah kemarin kita mendengarkan firman Tuhannya tentang Paskah. Nah, kira-kira nih adik-adik ya, sebelum Paskah 2 minggu lalu, adik-adik inget gak firman Tuhannya itu tentang apa ceritanya? Coba diingat-ingat dulu, 2 minggu lalu tentang apa ya ceritanya? Ayo, ada yang masih inget gak? Lalu kasih clue. Clue-nya adalah ceritanya tentang sepasang saudara kembar. Wah, sepasang saudara kembar cerita Alkitab. Siapa ya? Siapa ada yang ingat? Betul adik-adik, dia adalah Yakub dan Esau. Sekian waktu berlalu adik-adik, Yakub ini sudah punya istri, Ibu Rahel dan Ibu Lea adik-adik. Nah, ketika dia punya istri, tentu saja Bapak Yakub ini juga punya banyak anak ya adik-adik. Nah, ada satu anak yang spesial yang hari ini kita mau belajar kisahnya. Ingat nggak siapa anak kesayangan Bapak Yakub? Siapa? Depannya hurufnya Y juga. Siapa dia? Yusuf. Coba kita ulang sama-sama. Namanya Yusuf. Oke. Yusuf ini adik-adik, dia adalah anak kesayangannya Bapak Yakub. Kok bisa kesayangan loh? Kenapa? Karena Yakub ini dia itu lahir dari rahimnya Ibu Rahel. Rahel ini istri yang sangat dikasihi sama Bapak Yakub. Dia ini anak laki-laki pertama. Tapi Yusuf ini adik-adik, dia itu adalah anak terakhir, anak ke-12. Jadi dia ini umurnya masih kecil, tapi dia anak pertama Ibu Rahel dengan Bapak Yakub. Nah, karena Bapak Yakub ini mengasihi Ibu Rahel, maka dia juga sangat mengasihi Yusuf. Semuanya itu serba spesial adik-adik. Kalau misalnya untuk Yusuf, semuanya itu Bapak Yakub berikan yang paling baik. Kalau misalnya saudara-saudara yang lain cuma terima jubah biasa, Bapak Yakub itu kasih Yusuf jubah yang paling bagus adik-adik. Wah, kalau misalnya dapat baju bagus nih adik-adik ya, tapi saudara-saudara yang lain nggak dapat, kira-kira saudara-saudara yang lain menjadi senang atau menjadi iri adik-adik? Pasti mereka semua iri ya. Yusuf ini anak yang paling kecil, paling disayangi, bajunya paling bagus lagi. Wah, makanya itu adik-adik, karena si Yusuf ini paling disayangi, saudara-saudaranya itu menjadi iri hati kepada Yusuf. Meskipun Yusuf ini anak kesayangan ya adik-adik ya, Yusuf ini memang punya talenta yang spesial. Yusuf ini dia itu bisa untuk melihat mimpi. Contohnya adik-adik ya, dituliskan dalam Alkitab Kejadian pasal 37 adik-adik. Kita buka ya sama-sama. Kejadian 37. Kalau misalnya adik-adik baca semua itu, di situ diceritakan kalau misalnya Yusuf ini melihat sebuah mimpi, di mana di dalam mimpi itu Yusuf dan saudara-saudaranya itu mengikat padi. Ketika mereka semua mengikat padi, ada sesuatu yang aneh, di mana semua padi-padi yang diikat sama saudara-saudara Yusuf, sama kakak-kakak Yusuf, itu padinya itu merunduk kepada padi Yusuf. Jadi cuman padinya Yusuf aja yang berdiri, yang lainnya menunduk. Wah, mendengar hal itu adik-adik, saudaranya ini menjadi marah sekali. Kenapa? Karena arti mimpinya itu, Yusuf itu orang yang paling
paling dihormati daripada semua saudara-saudaranya. Marah adik-adik saudara-saudaranya. Hah? Ya apa ya? Anak paling kecil kok minta dihormati? Seharusnya dihormati siapa? Yang kakak nomor 1. Jadinya saudara-saudara itu gak suka banget sama siapa? Yusuf. Hari demi hari berlalu adik-adik, sampai Yusuf ini disuruh Bapak Yakub untuk menemui saudara-saudaranya yang sedang ada di ladang mencari rumput. Wah, ketika dalam perjalanan ke sana dia ini mencari, wah, mana ya saudaraku? Oh, itu di sana. Nah, tapi kalau misalnya kita baca dalam Alkitab ya adik-adik ya, ketika Yusuf ini bertemu saudara-saudaranya di padang rumput, saudara-saudaranya tadi kan gak suka ya sama Yusuf. Saudara-saudaranya ini merencanakan hal buruk. Mereka akhirnya mau menenggelamkan Yusuf ke dalam sumur. Nah, kita baca ya di Kejadian 37 ayat yang ke-23 dan 24. Kejadian 37, 23 dan 24. Terus bacakan, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Wah, dilihat ya, jubahnya yang bagus tadi tuh dilempar. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Gak sampai situ aja adik-adik. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, saudara-saudaranya itu bilang, sudah, kita jual aja Yusuf ini. Akhirnya mereka menjual Yusuf sebagai budak kepada orang Mesir. Akhirnya adik-adik, Yusuf ini bekerja sebagai budak. Budak itu pekerjaan yang baik atau enggak? Gak baik. Budak itu kerjanya disuruh-suruh, harus menaati semua yang disuruh tuannya. Makanya Yusuf ini bekerja adik-adik. Siang malam dia bekerja di rumah Potifar. Berhari-hari dia bekerja di rumah Potifar. Istri Potifar itu bilang hal yang buruk tentang Yusuf. Dia menuduh Yusuf hal-hal yang tidak Yusuf lakukan. Akhirnya karena orang-orang Mesir itu lebih mempercayai istri Potifar, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Wah, tadi apa aja adik-adik? Sudah dimasukkan ke dalam sumur, dijual untuk jadi budak. Sekarang ketika jadi budak, dia harus ada di dalam penjara. Kalau misalnya adik-adik jadi Yusuf, kira-kira adik-adik bakal senang atau sedih? Adik-adik akan marah atau adik-adik akan terima saja semuanya? Kalau Lose yang jadi Yusuf, Lose marah dan sedih sekali adik-adik. Marah karena diperlakukan tidak adil. Kenapa semuanya harus terjadi kepada saya begitu ya? Pasti Lose akan sedih sekali dan marah sekali adik-adik. Tapi Lose sudah bilang ya tadi, Yusuf ini spesial. Yusuf apa? Yusuf spesial adik-adik. Di tengah semua yang dia lalui, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia nggak marah-marah, tapi dia tetap menjalankan hidupnya sesuai dengan perintahnya Tuhan. Hal-hal yang baik dia lakukan, hal-hal yang tidak baik Yusuf ini menjauhkannya adik-adik. Yusuf nggak melakukan itu. Nah adik-adik ingat ya, tadi itu Yusuf itu punya spesial adik-adik. Dia bisa melihat mimpi, dia bisa mengartikan mimpi. Suatu ketika Yusuf di dalam penjara, Raja Firaun ini, Raja Mesir, dia itu punya mimpi. Tapi gak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpinya dia. Akhirnya setelah kesana kemari, ada orang yang bilang kalau misalnya Yusuf itu bisa mengartikan mimpi Firaun. Akhirnya Yusuf ini dipanggil sama Firaun untuk mengartikan mimpinya. Kita lihat video yang ini ya. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba 7 lembu muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk, makan rumput di tepi sungai. Lalu tampaklah
7 lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur, tiba-tiba mencuat. Lalu yang kurus memakan 7 bulir yang baik. Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik adalah 7 tahun, dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun, dan 7 lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba, Fir'aun. Jika Tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Kau akan mengawasi tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernurku, tangan kananku di Mesir. Semua orang harus tunduk padamu. Wah, Dedek, kita sudah lihat ya videonya tadi. Siapa yang sangka dari dulu dia dibuang saudaranya, terus dia dikata-katakan yang buruk oleh tuannya. Sekarang Yusuf menjadi orang yang dipercaya di Mesir, adik-adik. Wah, tepuk tangan untuk pemeliharaannya Tuhan. Kita tadi lihat hidup Yusuf itu sangat susah. Banyak sekali hal-hal yang dialami Yusuf. Tapi karena Yusuf ini seorang yang taat kepada rencana Tuhan, adik-adik, Tuhan membuat Yusuf sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Begitu juga dengan kita, adik-adik ya. Kalau misalnya hari ini kita mengalami hal-hal buruk, mungkin terutama adanya virus corona ini, adik-adik ya, nggak bisa main, nggak bisa sekolah, banyak hal-hal seru yang kita lewati karena kita ada di rumah aja. Tapi kita harus yakin dan percaya, adik-adik, kalau misalnya semua hal yang sedang kita alami ini adalah di dalam rencana Tuhan. Kita harus bersyukur karena kita ada di dalam rencana Tuhan yang indah. Kita dijaga dan dibimbing sama Tuhan. Jadi apapun yang ada di dalam hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan, adik-adik. Nah, sebentar lagi kita mau sama-sama menulis buku catatan kita dan menghafalkan ayat ya. Oke, semua yang sudah mencatat dan jangan lupa ayatnya dihafalkan ya setelah ini. Kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik untuk menutup firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita ambil sikap berdoa dulu. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar seperti Yusuf. Kami mau percaya Tuhan kalau misalnya ada rencana Tuhan yang sangat indah di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk taat dan kami untuk yakin Tuhan dalam rencana Tuhan. Sebentar Tuhan, kalau misalnya kami akan kembali Tuhan beraktivitas, Tuhan juga yang sertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami yang baik, kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhannya udah selesai. Jangan lupa ya untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari adik kalian. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau musikan terima kasih Tuhan.
kita mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan